Shalom, puji Tuhan saudara, kita bisa berkumpul lagi di sini dalam kemurahannya. Dan kita akan hari ini menuntaskan bagian ketiga dari perenungan kita tentang puji-pujian, saudara ya. Yang terakhir kita sudah sampai pada pujian dengan iringan musiknya. Bahwa musik itu mempengaruhi hati dan jiwa. Jadi saya sudah ingatkan kemarin kepada para pemain musik, harus hati-hati, harus dengan hormat melakukan pelayanannya dalam hal musik ini, karena itu mempengaruhi hati, mempengaruhi jiwa. Dan Roh Kudus bisa bekerja juga melalui musik tersebut. Dan saya, kalau teringat ya, sebuah kesaksian ya, saya dulu kalau yang ingat di sini jemaat yang sudah ada di sini waktu saya masih kecil, saya dulu itu anak pendek, orang bilang kuntet, pendek tidak bisa tinggi. Saudara-saudara saya besar semua, saya yang nggak bisa tinggi. Saya dulu waktu SMP, saya masih ingat anak terkecil nomor 2 di SMP. Tapi ketika reuni, ketemu-temu dengan teman SMP, sekarang mereka beberapa orang, banyak orang sudah kalah tinggi sama saya. Dan saudara kalau ingat, ya saya yang ingat sih ya, saya yang bagaimana saya tinggi, saya mulai tumbuh tinggi itu ketika saya SMA. Ketika saya mulai main drum, melayani Tuhan. Jadi ini sebuah kesaksian. Saya dulu tidak tahu, ditanyai teman-teman saya, kon sombong ya, apa rahasia saya tinggi, karena mereka kalah tinggi akhirnya dengan saya. Yang dulu ngolok-ngolok saya, anak kuntet itu sekarang kalah tinggi. Dan mereka sombong, tidak mau ngomong ceritanya, apa rahasia. Saya tidak tahu waktu itu, benar-benar tidak tahu rahasianya. Cuman saya akhirnya Tuhan bukakan, ya kamu melayani aku, kamu tak kasih upah, tak bikin tinggi badan. Jadi saya mulai SMA, saya baru ingat ketika saya baru mulai main drum melayani Tuhan, gak bisa musik. Diajari itu sambil diseneni loh, bukan dengan baik-baik, diseneni mulai dari pemain musik. Kalau ingat dulu ya, di sini ada pemain musik, mainnya masih di sini, itu bukan anak-anaknya pemain, bukan, masih orang luar. Saya diajari main drum itu sambil diseneni loh. Tapi saya tidak berhenti, saya terus, karena apa? Harus ada yang main di gereja ini. Dan saya mau. Karena Tuhan itu tidak kenal bisa apa enggak, layak apa enggak, itu urusannya Tuhan. Hanya mau apa tidak. Di waktu itu saya masih ingat sebuah kesaksian ya, saya bisa menjadi tingginya normal, itu karena kemurahan Tuhan, karena saya mulai main drum di sini. Ini kan belum pernah dengar kesaksian ini kan, ini saya saksikan ketika pas bagian ini. Saya tahu, Yakub itu apa sih kelebihannya dari Esau? Tidak ada. Yakub cuma satu, dia punya keinginan. Banyak orang membahas Yakub itu penipu. Enggak, saat ini saya membahasnya, tapi dia bukan penipu sebetulnya. Dia orang yang keinginannya besar, mengingini Tuhan. Kita lanjut. Mengenai musik ini saya mau tambahkan satu ayat lagi. Kita buka Bilangan pasal 10. Bilangan pasal 10 ayat 3. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Maju lagi ayat 9. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, perhatikan, melawan musuh yang menyesakkan. Ada musuh yang biasa-biasa, ini musuh yang menyesakkan, yang membuat takut, yang membuat mereka gentar. Kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Yahuwah Tuhanmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Kita maju lagi, Bilangan 31.
ayat yang ke-6. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Ketika Musa memimpin perang, dia tidak mikir, tombaknya ojo lali, pedangnya ojo lali. Tidak, nafirinya dibawa ya. Ketika mereka kumpulkan umat dengan nafiri, ketika ada musuh yang menyesakkan mereka, tiup nafiri. Itu bicara mengenai alat musik, saudara-saudara. Dan ketika berperang, bawa nafiri. Jadi alat musik ini di dalam dunia roh ini alat perang, saudara. Jadi yang pemain musik harus tahu posisi ini. Engkau sedang bawa alat perang. Misalnya ini ya, misalnya ada orang perang. Lawannya tombak, bawa tombak aja. Sana bawa meriam. Karena apa? Musuhnya menyesakkan, mulai dahsyat, meriam datangkan. Artinya apa? Nafiri ini senjata pamungkas. Alat musik ini persenjataan perang dalam alam roh. Karena apa? Dia juga masuk ke dalam jiwa dan roh, dalam hati yang kita pelajari yang lalu. Pemain musik ini posisi yang strategis. Jangan ogah-ogahan melakukannya, jangan menganggap enteng, harus dengan serius. Saya sudah sering menyaksikan kepada saudara, bahkan tawaran kerja di Freeport, pekerjaan di Kuwait tidak menggentarkan saya untuk meninggalkan pelayanan saya, hanya sebuah pemain drum saja. Saya tidak bisa main, saya bukan ahli musik, saya main musik dengan susah payah. Tapi itu tidak bikin saya tergoda untuk meninggalkannya dengan upah-upah yang sekian puluh juta. Saya tidak mau tinggal. Karena itu posisi strategis yang dianugerahkan Tuhan. Di setiap pelayanan saudara itu adalah anugerah. Jadi yang melayani musik engkau harus mengingininya untuk memainkan ini. Ada keinginan untuk memainkannya untuk kemuliaan Tuhan. Karena dengan cara itu Yakub diperkenan Tuhan karena dia mengingini Tuhan. Bahkan kalau saudara tahu ceritanya Tamar, ingat ya Tamar itu mantunya Yehuda, sampai pura-pura jadi pelacur supaya dia menjadi keturunannya, mendapatkan keturunan Yehuda. Karena dia mengingini haknya. Ada orang banyak datang ke gereja biasa tapi tidak ada keinginan sebetulnya. Kan Tuhan menilai hati, ketika engkau datang di sini, engkau harus hati itu mengingini berjumpa hadirat Tuhan. Kalau enggak, ya Tuhan bisa bacalah hatimu. Kau datang cuma formalitas, datang karena ini enggak. Tapi kalau hatimu datang mengingini ketemu dengan hadirat Tuhan, itu beda Tuhan menyambutnya pasti. Almarhum Papi sering mengatakan, engkau mau ngapain terserah, enggak urusan. Tapi setelah ke gereja, pergi kemana-mana. Ya toh? Itu nasihat dari Papi. Karena dia sudah pengalaman puluhan tahun mengingini Tuhan. Tuhan itu sebetulnya minta diingini. Dan pujian dengan musik sebetulnya enggak pakai musik pun enggak apa-apa, enggak masalah sebetulnya. Masih ingat dulu yang gereja zaman dahulu kala, ya tepuk tangan saja. Terus mulai punya, ini ya cik-cik ini ya. Itu tok wis. Terus mulai, kakak saya Paulus itu mulai, SMP masihan sudah mulai belajar gitar, pakai gitar. Sudah.
Terus mulai ada orang datang itu memberi drum, memberi alat musik, mulai diajari musik. Tetapi yang paling penting ada hati yang mengingini. Tetapi alat musik ini pun yang sudah mendapatkan tugas dari Tuhan harus dengan sungguh-sungguh memikul tanggung jawab itu. Sekali lagi Tuhan melihat hati. Iya, aku main sik gerak-gerak, enggak apa-apa. Hati yang dilihat. Jadi musik ini memang masuk ke dalam hati, ke dalam jiwa. Dan musik ini adalah peperangan, alat peperangan. Jadi yang main apapun alat musiknya, mereka kok jreng gini, ini lagi perang ini, harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh memainkan. Lanjut. Dan yang soal musik selesai. Kita baca 2 Tawarik 5. 2 Tawarik 5. Ayat 11 kita baca. Mulai 10 aja, mulai 10. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Ketika Yahuwah mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ini ceritanya ketika Salomo mendirikan bait Tuhan, lalu tabut Tuhan itu diusung masuk ke dalam bait Tuhan. Jadi tabut itu dulu kan ada isinya, ada 2 loh batu, ada tongkat Harun, ada mana di dalam buli-buli. Tetapi pada saat sudah masuk ke bait suci, isinya cuma tinggal kedua loh batu saja. Enggak tahu tongkatnya lari kemana, mananya lari kemana, enggak tahu, enggak dijelasin. Karena tabut ini pernah juga dibawa oleh para bangsa lain ketika Israel kalah perang. Jadi isinya cuma tinggal kedua loh batu itu. Dimasukkan sama Salomo ke dalam bait suci. Ini tabut yang sama di mana Usa nyenggol aja mati. Jadi tabut ini bertuah ya, karena ada hadirat Tuhan di situ. Ayat 11. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri. Lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir. Yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus. Dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Yahuwah. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Yahuwah dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Yahuwah, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, oleh karena awan itu sebab kemuliaan Yahuwah memenuhi rumah Tuhan. Kemudian para peniup nafiri, para pemuji Tuhan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan lagu yang dinyanyikan adalah lagu ciptaannya Daud, bahwa Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, yang tadi kita juga nyanyikan. Itu karangannya Daud. Apa saudara yang bisa lihat dalam kisah ini? Yang satu ya, yang pertama, mereka menyaringkan suara. Gak ono sing nyanyi umi-umi, gak ada. Mumi itu gak ada. Mereka menyaringkan suara. Ini jawaban yang saya pernah diceritakan ya. Saya kalau nyanyi bengok sak banter-banternya karena
Mereka ini menyaringkan suara. Saya nyanyi tidak mau santai, saya sak get-gete, sak kuat-kuat. Karena mereka ini menyaringkan suara. Perhatikan ya, perhatikan ada hal yang spesial terjadi. Tabut Tuhan itu kan Maha Kudus tuh ya. Usaha nyenggol mati kan ya. Betul ya? Tapi tabut itu ketika memasuki bait suci, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa tuh di dalam bait itu. Tapi ketika mereka mulai menyaringkan suara, ketika dia ngomong sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika nafiri ditiup, ketika ceracap, gambus, kecapi dinyanyikan semua, apa yang terjadi? Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Yahwa dipenuhi awan. Kemuliaan Tuhan turun. Loh kan sudah ada tabut perjanjian Tuhan. Kenapa? Bukan dari tadi ketika tabut masuk terus kemuliaan Tuhan. Kenapa? Tabut itu kan bertuah toh. Senggol aja mati itu. Artinya kan itu bukan tabut sembarang, ada hadirat Tuhan di situ. Tetapi kenapa? Manifestasi kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci itu. Kenapa terjadinya tidak ketika dia dimasukkan? Tuhan ada di mana-mana. Betul. Tuhan di rumahmu, iya. Tuhan tempat ini, iya. Tetapi kemuliaannya akan dinyatakan ketika engkau menyaringkan suara memuji Tuhan. Ketika alat musik ditentumkan untuk memuji Tuhan. Kiri kananmu ada Tuhan. Betul, kiri kananmu ada Tuhan. Tetapi dia tidak akan bermanifestasi kalau engkau tidak mulai memuliakan, memuji Tuhan. Ini yang seringkali orang-orang Kristen tidak paham. Aku kiri kanan ada Tuhan, selalu ada Tuhan, dimanapun ada Tuhan. Tapi lambene mingkem. Tuhan ada. Ketika orang Israel kalah, ada enggak? Tuhan juga ada. Jangan dikira ketika orang Israel kalah itu Tuhan tidak ada di situ. Tuhan juga ada. Dia di mana-mana. Dikatakan dia memenuhi langit dan bumi. Ketika engkau susah, ketika engkau mengalami aniaya, ketika engkau mengalami sakit penyakit, ketika engkau mengalami apapun juga, Tuhan ada. Kok dia diam aja? Iyalah. Dia tunggu mulutmu, hatimu, pikiranmu, jiwamu memuliakan dia. Maka dia bermanifestasi. Ini yang seringkali kita tidak paham. Tuhan ada beserta dengan kita selalu. Betul. Tapi kita harus tahu. Tabut perjanjian pun memasuki bait Tuhan itu dengan suasana yang normal, biasa. Tetapi ketika mulut ini mulai memuji, menyaringkan suara, baru keluar kemuliaannya, awan memenuhi bait suci. Harusnya loh ya, kalau enggak butuh pujian, bait suci memasuki, tabut Tuhan memasuki bait suci itu langsung dipenuhi dengan kemuliaan. Harusnya seperti itu. Tapi tidak, Tuhan menunggu ada hati-hati yang rindu memuliakan dia. Baru dia turun. Dia di situ ada dia. Kalau enggak percaya gampang senggolan tabut itu enggak mati. Ya atau ada loh dia kan. Tetapi dia tidak bermanifestasi. Sampai ada mulut-mulut yang memuji Tuhan. Dia bermanifestasi. Nah, itu saudara-saudara. Sesi puji-pujian. Tidak kalah penting dengan sesi juga penyanyian firman Tuhan ini. Karena Tuhan akan bermanifestasi ketika kita memuji Tuhan. Karena itu di beberapa kejadian lagi puji-pujian sembuh. Lagi puji-pujian mujizat terjadi, pertolongan datang dan sebagainya. Bisa terjadi karena apa? Ketika mulut ini memuji Tuhan. Tuhan bermanifestasi.
Nah itu saudara, saya ngomong kan ya, sambil berkendara, sambil masak, sambil cuci, sambil apapun, saudara boleh memuji Tuhan. Karena itu akan membuat, walaupun engkau mungkin tidak melihat, awan kemuliaan Tuhan itu akan turun melingkupi Anda. Saat Anda mulai memuji Tuhan. Enggak ketoki Pak, enggak apa-apa, memang mata rohani kita kadang-kadang memangnya buram, enggak bisa ngelihat, telinga kita kadang-kadang dublek, enggak bisa dengar suara Tuhan, tetapi kalau kita enggak dengar apakah berarti Tuhan tidak ada? Kalau kita enggak melihat apakah Tuhan tidak ada? Ada, kita aja yang enggak ngelihat. Antena kita aja yang enggak tajam, tetapi dia ada. Ketika kita memuji Tuhan terjadi sesuatu. Cuma kita tidak melihat. Karena enggak kelihatan apa-apa, kita berhenti. Males aku bolak-balik ya masak, muji Tuhan, mbak muji Tuhan ya enggak terjadi apa-apa. Saudara enggak tahu, padahal malaikat sedang berperang. Menghindarkan saudara dari sakit penyakit yang lain yang lebih berat mungkin, masalah lebih berat mungkin. Saudara kan tidak tahu apa yang terjadi di alam roh. Tapi ketika engkau mulai menyaringkan suara, firman Tuhan ini mengatakan kemuliaan Tuhan turun. Jadi saudara-saudara, apa itu pujian? Pujian itu membuat hadirat Tuhan dinyatakan. Tuhan hadir, tapi kadang belum dinyatakan. Dan kalau saudara tahu pentingnya puji-pujian, saudara tidak akan lagi nyanyi dengan sak welase Tuhan tak kasih suaraku sak welase ya Tuhan ya. Jangan, kasih yang terbaik, suaramu yang terbaik. Kadang saya saking ngototnya kadang kayak watuk saudara ya. Saya lakukan bukan untuk pamer suara besar-besaran, bukan. Mungkin dulu kecil gitu. Saya akan ngaku kepada dia. Tapi setelah saya tahu hal ini, kebenaran ini, saya menyaringkan suara untuk dia. Masih ingat ada yang namanya Bartolomeus bengok-bengok di hadapan Tuhan suruh diam. Apakah dia diam? Enggak, tambah banter. Tuhan anak Daud, kasih aku. Tapi ada buahnya, ada. Sini Le, apa yang kamu minta? Itu ya. Jadi saudara jangan menganggap enteng puji-pujian. Karena ketika engkau mulai memuji, engkau tahu apa tidak tahu, engkau lihat apa tidak lihat, engkau rasakan atau tidak rasakan, tetap pada saat itu kemuliaan Tuhan akan turun atasmu. Kita lanjut. 2 Tawarik 20. Maju lagi. Ayat 16. Ini kalau kita baca dari ayat 1, ini orang Israel lagi diserang oleh bangsa Moab dan bangsa Amon. Dua bangsa ini keturunannya Esau. Ini menyerang Israel dengan tentara yang besar. Sehingga mereka ketakutan. Sehingga waktu itu rajanya Yosafat dikatakan, kalau kita baca sedikit ya di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Ayat 3 ya, Yosafat menjadi takut. Ini kan seperti tadi ya, kalau ada musuh menyesakkan engkau tiup nafiri ya. Jadi ada dua bangsa yaitu Amon dan bangsa Moab menyerang sama-sama. Sehingga membuat Yosafat, raja Yehuda saat itu menjadi takut. Dan dia mencari Tuhan, dia berpuasa. Lalu ini ya jawaban Tuhan ayat 16 kita baca. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Enak toh Tuhan dulu. Tidak usah bertempur. Tapi disuruh nyerang. Tapi tidak usah bertempur. Aneh toh, bingung kan? Lanjut. Hai Yehuda dan Yerusalem,
tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Yahwa memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Yahwa akan menyertai kamu. Disuruh nyerang, tapi disuruh apa tadi? Berdiri di tempatmu. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihat tentu. Gak usah lapo-lapo, lihat tentu. Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Yahwa dan menyembah kepadanya. Kemudian ayat 19, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Yahwa Tuhan Israel dengan suara yang sangat nyaring. Mereka sudah ditolong belum? Belum, hanya cuma janji. Saudara sudah ditolong belum? Janji ini wakeh Pak di Alkitab, janji tok tapi di Alkitab. Tapi Bani Lewi, pertolongan belum datang. Cuma janji, itu janji toh, semua itu janji toh. Tapi dia sudah berdiri maju, mengangkat pujian. Mereka sedang ketakutan, mereka sedang putus asa. Pujiannya kalem? Enggak. Nyaring? Enggak. Sangat nyaring. Ketika kesusahan melandamu, ketika masalah datang, itu kesempatan untuk engkau nyanyi dengan sangat nyaring. Walaupun janjinya masih berbentuk janji. Ini seringkali kan kita nyanyi kalau sudah ketolong kan. Mereka enggak. Bani Lewi langsung berdiri, udah bangkit berdiri. Nyanyi muji Tuhan dengan sangat nyaring. Walaupun janjinya masih berbentuk janji, belum kenyataan. Ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Yahwa Tuhanmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Satu poin yang diingatkan oleh Yosafat kepada bangsa Israel waktu itu. Percaya sama Tuhan. Walaupun engkau sedang mengalami apapun, jangan kehilangan percaya kepada Tuhan. Karena percaya ini akan mempengaruhi pujianmu kepada Tuhan. Kalau engkau nggak percaya, pujianmu pasti lemak-lemak, pasti. Tapi kalau kamu percaya, pasti engkau nyanyi dengan semangat. Iya toh, percaya kan harusnya begitu kan. Pasti tidak akan aku berdiam diri. Ada pujian mengatakan, aku tak akan berdiam ya, memujimu selalu. Selama-lamanya, amin ya. Ingat ya pujian itu ya. Aku tak akan berdiam. Ketika ada banyak hal yang menimpa saudara, justru engkau harus mulai menyaringkan suara. Karena apa? Karena banyak janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup. Masih ingat Abed kapan menyampaikan? Kapan hari kan kata orang, sekarang dia ngomong aku melihat sendiri. Setiap kendala, setiap masalah yang kau hadapi itu adalah kesempatan bagi janji Tuhan untuk digenapi. Oleh karena itu sebelum janji itu datang, nyanyi dulu. Puji dia. Kalau engkau dijanjiin, kapan ya tak traktir ya, makan bakso yang enak misalnya. WA besoknya. Wah, terima kasih ya kamu traktir bakso aku yang enak ya, tak anteni. Besok lagi di telepon, oh terima kasih ya. Apa gak sing janji gak? Kupingnya keri ya. Wis ayo tak jak saiki wis langsung. Iya toh? Saya masih ingat janda yang ketemu hakim yang jahat itu. Dia terus minta sama hakim yang jahat.
Kalau engkau terus memuji Tuhan, apa enggak janji-janji Tuhan itu mereteli semua, gugur, semua datang jatuh ke hadirat tanganmu. Cuma seringkali kita enggak tahu hal ini, kita ngertinya teko dulu berkata baru puji Tuhan. Itu kebiasaan dunia seperti itu. Tetapi anak-anak Tuhan itu lain. Ayat 20 saya bacakan ya. Keesokan harinya tadi saya ulangi lagi. Yosafat ngomong, percaya kepada Tuhan. 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Yahuwah dan memuji Yahuwah dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Yahuwah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, ini lagunya Daud lagi dipakai ini sama Yosafat. Masih ingat gak Tuhan perintahkan apa? Berdiri, kamu diem saja. Lihat saja. Apakah Yosafat nurut sesaklek itu? Dia loh gak disuruh ngapa-ngapain, gak disuruh muji Tuhan. Dia cuma disuruh berdiri, berdiam, lihatan. Tapi Yosafat punya inisiatif. Yang ini loh saya tadi ngomong, ada hati yang ingin. Dia tidak disuruh loh ini, perintahnya tadi berdiri di tempatmu dan lihatlah. Bukan berdiri puji Tuhan, enggak. Berdiri dan lihat, perintahnya jelas. Gak usah didebatkan perintahnya, sudah jelas. Berdiri, diam saja, lihat saja. Tetapi Yosafat tidak mau berdiam diri. Yosafat rembukan sama rakyatnya. Ya apa nek ngenteni mbek nyanyi ae. Mosok ngenteni tok mbek nyatem gak enak. Yuk puji Tuhan yuk. Gak enak ngenteni Tuhan, janji Tuhan dikenapi kita mbek nyatem ae gak enak. Yuk puji Tuhan. Apakah Yosafat waktu itu sudah ditolong? Belum, tapi lihat, nyanyikanlah nyanyian syukur. Belum ditolong wes terima kasih sama Tuhan. Dan apa yang terjadi di ayat 22? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, ketika waktunya berarti bersamaan, tepat pada saat mereka mulai memuliakan Tuhan, dibuat Yahuwah lah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Tuhan mau nolong? Mau. Tapi waktunya kapan? Ya waktunya Tuhan dong. Disuruh berdiri enten nono, enteni sak jam enten nono, enteni 1 hari enten nono. Wong waktunya Tuhan, disuruh diem aja enggak boleh ngelawan kok. Tetapi ketika Yosafat berinisiatif mulai memuji Tuhan, pada saat itu juga Tuhan mulai melakukan. Mungkin sakjane janjine Tuhan mungkin nanti rong jam meneh, mungkin nanti sore, mungkin besok. Tetapi Tuhan hatinya tidak bisa lagi ketika mendengar pujian yang dahsyat. Seringkali kita tidak mau menggetarkan hati Tuhan. Kita nunggu, nek ditolong baru bersyukur. Kita nunggu ditolong baru memuji Tuhan. Tetapi Yosafat ini tahu isi hatinya Tuhan. Dan dia ingat. Ketika lagunya Daud ini dinyanyikan. Bait suci itu langsung dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dan benar ketika dia mulai memuji Tuhan. Tuhan mulai bermanifestasi. Melakukan penghadang. Ini seringkali kita tidak paham. Mukanya gembira, mulutnya bersyukur kalau wis ditolong Tuhan. Tapi Yosafat ini tahu isi hati Tuhan. Tahu nek aku mulai memuji, tak lem-lem Tuhan, hatinya pasti mulai ngereweli. Tangannya langsung ngampleng musuhnya langsung. Ini loh saudara-saudara, dahsyatnya pujian. Kadang-kadang kita tidak tahu. Disuruh Tuhan, enggak,
berdiri di tempatmu, diem saja, lihat, itu yang disuruh Tuhan. Tetapi ada hati yang memberontak, gak iso aku menengahi. Nanti Tuhan melakukan janjinya, gak bisa, aku harus memuji dia. Jadi ada keinginan dari dalam hati, walaupun cuma disuruh diem, tapi gak bisa diem aku Tuhan, sorry ini aku salah ampun, aku mau berteriak memuji Engkau. Ada enggak hati yang seperti itu ketika memasuki gerbang ini, masuk ke tempat ini? Kalau ada, lihat nanti Tuhan akan bermanifestasi. Melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Bahkan mungkin sebelum waktunya dia akan lakukan lebih cepat sebelum waktunya. Tapi harus ada hati yang menginginkan ini, memuji Tuhan ini. Walaupun belum datang pertolongan, aku mau bersyukur kepadamu. Dan dikatakan tadi di tempatnya Salomo nyaring loh, di sini sangat nyaring. Karena dia tahu ketika dia ngomong, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika kita memuji itu, Tuhan itu datang, tak sonto sudah melakukan bogemnya ini untuk menolong kita. Ketika mereka mulai berteriak memuji Tuhan, Tuhan turun tangan. 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk penggunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Betul seperti janji Tuhan, mereka tidak usah berperang. Karena Bani Amon dan Bani Moab saling membunuh. 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Kalau engkau berperang sendiri melawan masalah-masalahmu, mungkin ada yang bleset. Tetapi kalau engkau memuji Tuhan dan Tuhan turun tangan, tidak ada yang terluput. 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Muji Tuhan berapa hari? 3 hari? Enggak toh? Muji Tuhan udah paling berapa sih waktunya? Tapi penjarahannya 3 hari, saudara-saudara. Karena enggak cukup sekali ambil. Enggak cukup 1 hari kerja. 3 hari. Mereka harus mengambil jarahan itu. Luar biasa. Seringkali kita bekerja 3 hari untuk menyelesaikan kebutuhan kita ya, mek sak jam 2 jam tak yo. Gaji 3 hari kerja ya. Tapi ada yang memuji Tuhan dengan dahsyat, paling 1 jam 2 jam. Berkatnya 3 hari. Bukan entek loh, 3 hari ku ngusungi tok, entek 3 tahun enggak tahu kita. Bagaimana berkat yang dahsyat ini keluar? Karena ada hati yang dahsyat. Hati yang disuruh diem saja, lihat tapi tidak mau diem, memuji Tuhan. Jangan cuma yang pimpin pujian yang semangat ya. Karena saya sudah bicara kapan hari kan, kita ini dinilai Tuhan dari depan ini sampai ke belakang sana. Jadi sampai ke belakang sana, sampai ke depan sini semuanya harus memuji Tuhan dengan semangat. Dengan memuji sangat nyaring, sak kuate lambe masing-masing. Yang suaranya pelan ya gak kuat teman ya enggak apa-apa, pokoknya sak kuatmu memuji Tuhan. Karena Tuhan tidak dengar keras-kerasan enggak, tapi melihat hati. Adakah hati yang menjerit mengingini untuk memuji Tuhan walaupun belum kelihatan pertolongan itu. Jadi kalau ada yang berbuat seperti itu, Tuhan akan bermanifestasi dengan dahsyat. Ayat 26, pada hari keempat
mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Yahweh, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ini kira-kira ya, ilustrasi ya. Kalau saya habis 3 hari dapat berkat, pasti berkatnya dahsyat dong banyaknya. Hari keempat saya mungkin sudah pergi ke Singapura. Ngelencer. Tapi mereka enggak. Hari keempat hartanya didekek, aku memuji Tuhan. Hari keempat ini sehari penuh di dalam lembah puji-puji. Dahsyat ya. Diberkati Tuhan, enggak lupa ya sama Tuhan ya. Habis 3 hari loh, ngumpul berkat loh. Mereka enggak menikmati berkat itu dulu, enggak. Hari keempatnya kemudian aku datang kumpul di lembah itu untuk memuji Tuhan. Ada enggak hati kita seperti itu? Seringkali kan kayak tadi saya ngomong dong, waduh berkati wakai ya, tak lu ngomong Thailand tak lu ngomong Paris berkati wakai. Enggak, aku mau memuji Tuhan. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Artinya apa? Memang hatinya mereka itu kepingin muji Tuhan terus, gitu loh. Harta tidak menggoda mereka untuk tidak memuji Tuhan. Artinya apa? Tuhan berkati mereka tidak akan bikin dosa. Tuhan kan tahu isi hati kita kan, pikiran kita toh. Tuhan tahu kan, hari ini tak kasih berkat, bareng ini dosa pasti, mending gak tak kei. Tapi kalau hatimu seperti mereka, diberkati tetap Tuhan, ngeyel puji Tuhan pokoknya. Pasti engkau akan diberkati. Karena apa? Berkat itu tidak akan bikin engkau masuk dalam dosa. Berkat itu, berkat ya berkat ya. Kayak payah muji Tuhan. Nah ini, Tuhan senang sama yang seperti ini. Seringkali hati kita bukan mengingini muji Tuhan, mengingini harta itu, mengingini pertolongan Tuhan itu. Tetapi mereka ini mengingini muji Tuhan. Ketika janji itu belum datang, dia tidak enak ya Tuhan, janjimu mana? Bukan. Tuhan, aku puji engkau. Karena engkau sudah berjanji akan menolong aku. Oh gitu. Masih janji loh, sudah terima kasih. Hati yang rindu memuji Tuhan senantiasa ini loh yang Tuhan cari. Hati yang nanti tak berkati tidak akan bikin dosa. Karena dia tidak akan lupa, karena hatinya selalu dibuka, hati ini rempel hati dibuka gini isinya, ingin muji Tuhan, ingin muji Tuhan, ingin muji Tuhan, ingin muji Tuhan. Ya toh, Tuhan kan dengan senang hati toh berkati orang ini karena nggak akan bikin dosa. Dibuka tidak ada yang kepingin meles-pelesir, kepingin ini, kepingin ngepuk koncone, kepingin balas musuhnya, tidak ada. Dibuka ingin muji Tuhan, ingin bersyukur, ingin bersyukur. Lah hati yang seperti ini apa Tuhan enggak gemeter ngelihatnya. Karena apa? Karena ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, dia berikan kemerdekaan untuk terserah engkau mau mikir apa, mau bertindak apa, mau merasakan apa, mau dendam, mau mengampuni, mau apa, bebas engkau serupa dengan aku. Jadi ketika orang ini memilih untuk memuji Tuhan, itu benar-benar pilihannya dia. Dan Tuhan akan suka. Ini sebuah contoh yang dahsyat. Kita buka di Kisah Rasul 16. Ini kisah yang anak sekolah minggu hafal ini pasti ini. Kisah Rasul 16. Ketika Paulus dan Silas di penjara, tengah malam dia memuji Tuhan. Kisah Rasul pasal 16 ayat 24 ya. Mulai 23. Biar mantep, biar kita tahu situasi yang dihadapi Rasul Paulus. Kisah Rasul 16, 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Saudara tahu yang namanya didera? Didera itu tangannya diikat,
Kadang-kadang disuruh telungkup, kadang-kadang digantung tangannya, lalu punggungnya dipukuli. Ya. Itu didera. Dan kasus-kasus yang mengerikan seperti Tuhan Yesus deranya nggak pakai tongkat tapi pakai cambuk yang ada durinya. Sehingga dagingnya lepas, tercungkil. Tapi kalau didera biasa gini mungkin sama tongkat saja. Pukul. Nek kepingin tahu rasanya cobaan sekali aja. Nanti setelah selesai ini rasanya bagaimana didera. Jadi kejadian ini terjadi setelah Paulus dan Silas didera. 23. Setelah mereka berkali-kali, 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Padahal orang yang habis didera itu kepinginnya tidur telungkup untuk meringankan sakitnya di punggung. Tapi kalau dipasung nggak bisa. 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya Rasul Paulus tidak nyanyi bisik-bisik. Wong para hukuman yang lain dengar kok. Artinya dia menyanyi dengan keras. Dengan posisi habis didera. Kalau orang Surabaya lambe kepinginnya miso, ya toh. Tetapi dia memilih untuk memuji Tuhan. Apakah sudah datang pertolongan? Belum. Pertolongan belum datang, tapi dia sudah memuji Tuhan. Selanjutnya, kita semua sudah tahu kejadiannya, ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Mereka semua loh ini ya. Semua, tidak cuma Rasul Paulus. Semua belenggu terlepas. Artinya, kalau engkau pun ada di sebelahmu, di sampingmu ada yang punya masalah, kalau engkau muji Tuhan, bisa-bisa belenggu sampingmu itu ikut lepas. Kalau suamimu apa istrimu mulai ngomel muji Tuhan, supaya belenggu itu lepas. Karena semua mereka belenggunya lepas. Dan semua pintu-pintu terbuka semua. Sampai kepala penjara itu mau bunuh diri. Tapi kita dapat contoh lagi bahwa sama. Perjanjian lama, perjanjian baru sama ketika pujian itu dinaikkan. Apakah ketika Rasul Paulus didera Tuhan tidak ada? Ada. Ketika di penjara, dibelenggu, apakah Tuhan tidak ada? Ada. Tapi gempa itu terjadi ketika Rasul Paulus mulai menyanyikan pujian. Paham ya? Paham ya? Tuhan ada di sebelahmu, kiri kananmu ada. Tapi kalau engkau mau dia bermanifestasi, puji dia. Muliakan dia. Dan kita sudah tahu ya pujian kemarin ya, banyak kan. Pujian itu tidak cuma sekedar mulut nyanyi, banyak hal termasuk pelayanan kita, termasuk persembahan kita, semuanya pujian. Contoh terakhir ini. Lukas 2. Lukas pasal 2 kita baca. Komplit aja deh, mulai ayat 8. Ini ayat Natal ini ya, tapi tidak apa-apa kita baca di sini. Lukas 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan.
Tiba-tiba ada seorang malaikat muncul, penuh kemuliaan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba lagi, mak bedunduk lagi. Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Tuhan. Katanya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertama kali muncul seorang malaikat. Lalu tiba-tiba muncul banyak malaikat. Dikatakan sejumlah besar bala tentara. Ini sejumlah besar ini benar-benar dalam kata-kata Yunaninya benar-benar dikatakan kumpulan yang sangat besar. Dan yang bikin penting di sini dikatakan sekumpulan besar bala tentara surga. Dalam bahasa Yunani dikatakan bala tentara ini stratias. Stratias itu dalam bahasa Inggrisnya army. Artinya apa? Angkatan bersenjata. Yang datang tiba-tiba itu bukan rombongan paduan suara, bukan. Yang datang tiba-tiba itu adalah sebuah bala tentara lengkap dengan persenjataan. Dikatakan dalam bahasa Yunaninya stratias, itu army, itu angkatan bersenjata. Mereka memuji Tuhan. Tidak dengan rupa sekumpulan pemuji. Mereka tidak datang dengan tampilan seorang pemuji atau paduan suara, enggak. Mereka tampil datang dengan rupa pasukan perang. Pasukan perang muncul memuji Tuhan. Luar biasa, saudara. Di sini kita harus tahu bahwa puji-pujian kita itu mendatangkan bala tentara surga. Baca ayat 15, ini penting. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Dari sorga datang ke Bethlehem dengan selengkap semua persenjataan perang, karena dia tampil sebagai bala tentara, nyanyi muji Tuhan. Mengenakan baju sirah, mengenakan ketopong, mengenakan tameng, mengenakan pedang, mengenakan tombak. Nyanyi. Jauh-jauh dari sorga, nyanyi mulai. Kalau kita dari rumah datang nyanyi, mulai aras-arasan, isi nih malaikat ini. Bahkan mereka nggak datang dengan tampilan biasa, mereka datang sebagai bala tentara. Mereka dari sorga, sak rombongan besar datang, bawa pakai baju sirah, pakai persenjataan lengkap, datang nyanyi. Terus pulang ke sorga. Dikatakan apa tadi? Meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Jekedek tentara sak mulu gede ini teko di Bethlehem nyanyi. Apa yang menyebabkan mereka berbuat itu? Karena ada Yesus di Bethlehem. Kalau saudara beriman, setiap kita berkumpul ada Yesus di tengah-tengah ini. Saudara datang bawa brengkelan baju perang pun ke sini nyanyi mulai, tidak akan keberatan. Kalau saudara beriman seperti itu. Karena bala tentara ini jauh-jauh dari sorga, datang tidak dengan pakaian biasa, dengan pakaian perang, cuma nyanyi terus mulai, saudara-saudara. Tidak ada yang ngomel, ya lah tiba pakai pakaian perang, gak perang ini nyanyi dong. Tidak ada yang ngomel, enggak. Mereka cuma datang dari situ, muji Tuhan, pulang. Lu mau muji Tuhan toh? Iya, ngapain bawa pedang, bawa ketopong, bawa apa? Enggak apa-apa, memang mereka tentara. Tetapi mereka memuji Tuhan. Hanya karena Yesus ada di Bethlehem.
Mereka datang dari sorga ke situ, muji Tuhan, pulang. Kalau engkau mau datang meluangkan waktu 2 jam di sini, kalau Anda menganggap itu tindakan bodoh, enggak apa-apa, anggapan aku sebodoh para malaikat itu loh. Nah gitu ya. Yang jauh-jauh datang dari sorga, kira-kira jaraknya sorga ke sini, ke Bethlehem berapa kilometer ya? Jaraknya kira-kira piro? Ada 20 kilo? Wah, yo jauh Pak, ribuan kilo Pak. Lah iya, rumah kita paling jauh 20 kilo ya paling ya. 20 kilo paling jauh itu sudah Pak Hadiono ya. Gak sampai ya? Ah, iya. Para malaikat ini dari sorga jauh-jauh dengan pasukan, dengan baju sirah, dengan pakaian perang, dikatakan army dia. Dia datang seperti Stratias. Datang sebagai pasukan perang. Datang nyanyi, terus pulang, saudara. Hanya karena apa? Ada Yesus di Bethlehem. Kalau saudara beriman ada Yesus datang di tengah kita, saudara tidak akan merasa rugi untuk meluangkan waktu datang di sini. Memuji Tuhan. Karena para bala tentara sorga juga melakukan hal itu. Ayo coba pikirin pakai logika lah, kadang bodoh ya. Ngapain sih aku datang ke sini, ke Asam Raya, ada merono, kesel, nyanyi terus mulai. Paling ketemu ya Pak Yusak mana. Tetapi para malaikat ini mau datang ke Bethlehem dengan baju sirah lengkap, nyanyi terus pulang. Hari ini kita belajar bahwa kita memuji Tuhan, itu hadirat Tuhan datang. Bahwa kita memuji Tuhan, Tuhan bermanifestasi melakukan perkara-perkara dahsyat. Bahwa ketika kita memuji Tuhan, sebetulnya kita sedang mengundang bala tentara Tuhan. Ya toh, bala tentara itu datang mau enggak? Ada, karena apa? Ada Yesus datang. Lah kalau Yesus di sini sekarang, apa enggak datang bala tentara Tuhan ke sini? Ada di sekitar kita. Seperti siapa? Bujangnya Elisa ya. Yang takut ada musuh. Dicelikkan matanya itu loh, tentara Tuhan banyak, lebih banyak daripada tentara musuh. Begitu pula ketika kita datang di sini memuji Tuhan, ketika Yesus hadir di tengah pujian kita, bala tentara sorga itu datang juga di sini. Dan dia tidak akan males aras-arasan tekodok muji Tuhan rong jam balik surga. Mereka akan lakukan itu terus. Setiap kali kita memuji Tuhan, bala tentara Tuhan sedang datang ikut memuji bersama dengan kita. Terus pulang. Datang di sana, enggak, mereka akan datang dengan seluruh perlengkapan senjata perangnya, datang memuji Tuhan. Karena itu, ketika Papi dulu KKR, kesembuhan ilahi, dia nyanyi, dalam nama Yesus, darahnya, ada kuasa dalam darahnya. Ketika Papi nyanyi itu, bala tentara sorga datang, melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dan di sini tidak dikatakan siapa yang nyanyi baru datang, tidak. Pokoknya ada Yesus di situ, bala tentara akan datang. Dan kita tadi sudah belajar kan, ketika kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan datang dan bermanifestasi. Ketika Yesus di sini, bala tentara sorga otomatis datang ke Asam Raya. Selesai, pulang dia. Tetapi kalau puji-pujianmu itu dinyanyikan dengan hati yang hancur, bukan mustahil salah satu tentara itu akan tidak pulang, ngintili saudara pulang menyelesaikan masalah saudara. Nah, amin. Loh, bala tentara itu datang saudara-saudara, nek ngelihat hatimu hancur perlu ditolong, apa enggak? Dia, sik Tuhan ya, mulio sik konco-konco, aku tak ngeloki si A si B ini loh, lagi perlu pertolongan. Aku tak barengi dia pulang menyelesaikan permasalahan. Lalu kita ketemu sama bala tentara sorga itu. Saudara tahu ketika Yosua mau masuk tanah Kanaan, dia ketemu dengan panglima bala tentara sorga. Dan perjumpaannya itu bukan perjumpaan yang biasa, karena dia setelah itu dia akan disertai dengan tentara sorga. Dan kalau saudara
Setiap kali datang kita berkumpul di sini memuji Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan di sini. Otomatis kita menghadirkan bala tentara surga datang ke tempat. Mungkin kita enggak ngelihat seperti para gembala itu. Mungkin kita enggak dengar suaranya yang dahsyat. Tetapi percaya saja, hadirat Tuhan sedang hadir. Maka bala tentaranya juga hadir di tengah kita. Jadi saudara-saudara, setelah ini, saudara jangan muji Tuhan dengan biasa-biasa. Lakukan dengan hati yang mengingini memuliakan Dia. Bahkan disuruh diam, jangan diam. Lakukan dengan yang keras. Karena dahsyat Tuhan kita. Mari kita tunduk dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, celikkan mata rohani kami untuk melihat perkara besar ini Tuhan. Kami seringkali gak tahu Tuhan. Tetapi kami saat ini jadi tahu. Semua mengerti. Semua mengerti Tuhan. Bahwa memang Engkau baik Tuhan. Tidak ada alasan lain yang terbaik untuk memuji Engkau. Hanya karena memang Engkau baik. Kasih setiamu kekal selama-lamanya Tuhan. Ajar kami mengerti betapa dahsyatnya puji-pujian kepadamu ini Tuhan. Celikkan mata rohani kami untuk melihat perkara dahsyat ini Tuhan. Supaya hidup kami tidak sama lagi. Supaya hidup kami seperti Daud yang beria-ria karena Engkau Tuhan. Supaya kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Walaupun mungkin belum kami lihat sukacita itu Tuhan. Mungkin belum kami rasakan hal-hal yang baik yang kami inginkan itu Tuhan. Tetapi kami tahu itu akan bersegera datang seiring dengan kami memuji Engkau Tuhan. Ketika hadirat-Mu datang Tuhan, perkara dahsyat akan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Izinkan kami Tuhan mengalaminya. Seperti kami mengalami seperti Daud, seperti Yosafat, seperti Rasul Paulus, seperti para gembala di padang Tuhan. Biar kami boleh mengalami kedahsyatan Tuhan. Supaya kami boleh berdiam, berdiri di tempat kami dan kami melihat pertolongan-Mu datang Tuhan. Tapi kami tidak mau berdiam diri, kami mau memuji Engkau. Kami mau bersorak, berteriak sehari-hari Tuhan, kami juga akan penuh dengan pujian. Seperti kata Daud, 7 kali dalam sehari kami akan memuji-muji Engkau Tuhan. Sebab 7 kali pun tidak cukup sebetulnya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sebab kebaikan-Mu itu kekal selamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati. Berikan hati yang baru, yang mengingini Engkau Tuhan. Beri kami bibir yang baru, bibir yang kudus untuk memuji Engkau Tuhan. Supaya bibir kami Tuhan tidak seperti comberan. Ngerasani sana yang jelek. Tidak berkata-kata kotor. Tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi biar bibir kami dikuduskan untuk memuji Engkau Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi Roh-Mu tolong kami Tuhan. Biar Engkau mampukan kami ya Bapa. Supaya setiap yang sudah mendengar firman ini, baik di tempat ini maupun yang mendengarkan melalui online, boleh diberi kuasa untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.